Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar, rahimani wa rahimakumullah. Selalu senantiasa kita membasahi lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang layak untuk dipuja dan dipuji, sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan, kita berikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita curahkan, yang kita berikan setiap harinya bisa menjadikan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah azza wa jalla, pada siang yang berbahagia ini kita akan membahas atau tausiah singkat kita, yaitu membahas ayat dari surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita terjemahkan, kalau kita artikan kaum muslimin yang dirahmati Allah, ihdina itu artinya adalah berikanlah kami petunjuk, yaitu jalan yang lurus. Apa makna dari ihdina ini ya ma'syarul muslimin? Ihdi itu di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul amr, kata perintah, yang artinya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah atau petunjuk berupa as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, as-sirat atau ihdina, hidayah ini, kata para ulama, hidayah itu terbagi 4 pembagian. Yang pertama disebut dengan hidayatul ilham, hidayah yang terkait tentang rezeki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan di sini walladzi qaddara fahada, Allah takdirkan, Allah tentukan rezeki makhluknya, kemudian Allah tuntun dia. Maka ini disebut dengan hidayatul ilham. Seperti sapi, lembu, kerbau, Allah tuntun makanannya, Allah beri makanannya, yaitu berupa daun-daunan atau rumput-rumputan. Atau seperti singa dan hewan buas yang lainnya, Allah tetapkan rezeki hewan tersebut, yaitu Allah tuntun mereka itu dengan memakan daging-dagingan. Ini adalah disebut hidayatul ilham. Begitu pula dengan manusia ketika di dalam kandungannya atau bayi di dalam kandungannya, Allah berikan rezeki, Allah tuntun dia bagaimana cara mengambil makanan yang berasal dari dalam rahim
ibu mereka. Ini disebut dengan hidayatul ilham. Yang kedua adalah hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini adalah khusus untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu memberikan hidayah kepada setiap hambanya. Hanya Allah yang bisa merubah hambanya dari yang toleh menjadi saleh, dan dari yang bermaksiat kepada taat. Ini disebut dengan hidayah at-taufik. Kemudian hidayah yang ketiga yang masyarul muslimin disebut dengan hidayatul irsyad, yaitu hidayah yang berupa petunjuk. Hidayatul irsyad ini kaum muslimin yang dirahmati Allah terbagi dua. Ada al-khair, ada asyar. Ada petunjuk yang baik, ada petunjuk yang tidak baik. Contoh petunjuk yang baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi Musa alaihi salam kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah irsyad yang terkait tentang keburukan, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada Fir'aun, yang mana Allah tuntun dia kepada kejelekan, keburukan. Ini disebut dengan hidayatul irsyad ya masyarul muslimin. Kemudian yang keempat, jenis hidayah yang keempat adalah hidayatul ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang Allah pilihkan kepada kita. Jika kita berada di dalam situasi atau dua perkara yang sulit kita untuk memutuskannya, mana yang akan kita pilih, kemudian kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan pilihan, petunjuk. Kemudian Allah tetapkan kepada kita bahwasanya kita harus memilih yang pilihan yang ini. Berarti ini disebut dengan hidayah ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala. Hidayah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi hidayah itu kita ulangi lagi, ada 4 pembagian. Yang pertama hidayatul ilham, yang terkait dengan hidayah rezeki. Bagaimana Allah menuntun kita untuk mencari rezeki. Rezeki apa yang layak untuk dimakan. Yang kedua adalah disebut dengan hidayatul taufik. Ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah taufik ini kepada hamba-hambanya, bukan di tangan kita ya masyarul muslimin. Yang ketiga adalah hidayatul al-irsyad, yang mana hidayah al-irsyad ini terbagi dua. Ada al-khair wasyarr. Ada yang disebut dengan baik, ada yang disebut dengan buruk. Yang keempat adalah hidayatul ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala. Hidayah pilihan yang Allah pilihkan kepada kita untuk menuntun, memilih atau menapaki jalan kehidupan ini ya masyarul muslimin. Kemudian ihdina as-siratal mustaqim. As-sirat itu kata para ulama maknanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi as-sirat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, kemudian membaca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berarti kita meminta petunjuk kepada Allah, yaitu dianugerahi, dikaruniakan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan diberikan kemudahan untuk menjalaninya. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.